yang ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim alaihi. Silakan duduk, silakan duduk. Ada imam, ada imam, ada makmum. Salat berjamaah besar pahalanya. Saya ucapkan assalamualaikum untuk seluruh hadirin berbuka puasa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu Rofil abiyyi wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di musola dalam rangka melaksanakan buka Sekolah Binaan Yayasan Harati Paman. Sholawat beriringan salam tak henti-hentinya kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umatnya kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Semoga kita semua tergolong umatnya yang diberkahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Maharati, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Sekolah Binaan Yayasan Bina Harati Pama, yang saya hormati perwakilan dari Yayasan Bina Harati Pama, dan yang saya sayangi serta saya banggakan siswa binaan Yayasan Bina Harati Pama. Saya ucapkan selamat datang dalam acara ngabuburit dan buka puasa bersama Sekolah Binaan Yayasan Bina Harati Pama dalam tema Indahnya Ramadan dalam Kebersamaan. Untuk memberkahi acara kita, sebelumnya saya berikan kesempatan kepada Kepala Sekolah SMK Maharati, Bapak Asep Ferdiansyah, untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Pak Asep, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah Allah muliakan ini. Sholawat berserta salam semoga tercurah limpahkan ke pahlawan revolusi Islam yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang narkoba, mana yang daging domba, mana yang meja pengajian dan mana meja perjudian, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang saya hormati Pak Ustadz ini, yang saya hormati dari Divisi Pendidikan Yayasan Bina Harati Pama, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SMK Maharati, dari SMP, juga dari SD Sekolah Binaan YBHP, dan yang saya sayangi ya, siswa-siswa dari SD, SMP, dan SMK Maharati. Ada hal yang indah ya di hari ini. Mengapa indah? Kalian tahu tidak? Pelangi itu indah karena apa ya? Karena warna ya. Kalau kalian lihat di depan itu ada apa ya? Ada apa? Balon. Balon itu kalau satu warna indah tidak ya?
Iya, dia akan indah karena ada banyak warnanya. Bayangkan kalau pelangi itu warnanya hitam semua, yang ya dia tidak indah ya. Makanya ada warna merah, kuning. Ya, begitupun kita di sini itu beragam dan itu yang membuat kita indah. Dan harapannya dengan keindahan itu kita bisa saling silaturahmi, saling mempererat. Karena pelangi itu indah karena bukan dia berpisah ya. Dia indah itu karena dia bersatu. Makanya ada terlihat sangat indah. Nah, begitupun kita di sini baik siswa SD, SMP, SMK nanti bisa berkolaborasi ke depannya sehingga kita bisa terus mengembangkan ya, khususnya sekolah binaan Yayasan Bina Harati Pama. Dan kami keluarga besar SMK Maharati mengucapkan selamat datang di SMK Maharati, dan inilah kondisi SMK Maharati. Mungkin apabila ada sambutan dari kami atau tindak tutur perilaku dari keluarga besar SMK Maharati yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapannya kegiatan ini bisa diambil hikmahnya ya, untuk kita semua buat jadi pembelajaran yang berharga. Mungkin cukup sambutan dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asep atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya silakan kepada perwakilan Yayasan Bina Harati Pama. Dalam ini akan diwakilkan oleh Bapak Febri. Kepada Bapak Febri, saya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat nikmat iman, Islam dan karunia-Nya sehingga pada petang hari ini ya kita bisa berkumpul dalam gelaran ngabuburit dan bukber sekolah binaan dari Yayasan Bina Harati Pama. Salawat serta salam juga senantiasa kita panjatkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya insyaallah di wilayah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang terhormat pada tuan rumah SMK Maharati Bapak Asep Ferdiansyah, yang saya hormati Bapak Ibu guru dari Sekolah Binaan Yayasan Bina Harati Pama, ada Bu Emilia beserta Dewan Guru dari SMP 3 Kabupaten Asata. Terima kasih Ibu-ibu sudah hadir. Yang saya hormati juga dari SDN 1 Uhud Jaya, ada Bu Ratna, Bu Meci dan teman-temannya. Kemudian dari SDN 2 Uhud Jaya, mungkin belum hadir ya Pak Susanto ya. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik dari sekolah binaan ya, ada yang dari SDN 1 Uhud Jaya, boleh angkat tangan? Ada berapa nih? Ada 10 atau tidak nih? Ya kurang lebih 10 ya, terima kasih, boleh diturunkan lagi. Dari SDN 2 Uhud Jaya mana? Oh itu kakak-kakaknya dari SDN 2, alumni SDN 2 Uhud Jaya mungkin. Mana yang dari SDN 2 Uhud Jaya? Sudah hadir belum? Masih di jalan ya? Oke. Ya perjalanan cukup jauh soalnya Ibu ya. Lewatin pasar, muter-muter dulu di bundaran, ke jalan kebun dulu baru ke SMK Maharati sepertinya. Semoga di perjalanan bisa selamat sampai tujuan ke sini nanti. Dan tentunya kakak-kakak dari SMK Maharati yang sangat luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tanpa bantuan dari kakak-kakak SMK Maharati mungkin dekorasinya tidak semeriah ini ya. Adik-adik dari kelas 10 dan kelas 11 luar biasa ya. Pun dengan tim dokumentasi di bawah naungan Pak Rey luar biasa. Tepuk tangan juga untuk Pak Rey. Ya, Pak Bobi juga ternyata ada di situ ya. Dan
dan tim DKP yang sangat suportif ya dalam segenap event, dalam segenap acara pasti ada. Karena tanpa mereka, momen-momen yang kita ciptakan tidak akan menjadi sejarah suatu hari nanti. Jadi itu sangat kita apresiasi bersama. Kepada Al Ustaz Adi Saputra, terima kasih sudah berkenan hadir membersamai kami semua. Harapannya kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara kontinu karena memberikan ruang interaksi antara adik-adik dari SD, SMP, dan SMK, yang mana mungkin kita tidak tahu nanti ke depannya adik-adik yang SD mungkin barangkali mau melanjutkan ke SMP-nya Bu Emil, atau mungkin nanti terus melanjutkan sampai ke SMK Marati. Jadi mereka perlu untuk kita kita kumpulkan ya dalam satu wadah supaya mereka tumbuh interaksi dengan kakak-kakaknya. Jadi mungkin nanti pas makan ya bisa bergaul dengan kakak-kakaknya juga bisa bareng nanti makan sama adik-adiknya. Karena kita nggak tahu, mungkin di suatu saat nanti nih adik-adiknya jadi penerus teman-teman semua di SMK Marati. Ya, jadi tampilkan citra terbaik teman-teman. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan atas nama Yayasan Bina Harati Pama, mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Semoga semua berkenan mengikuti kegiatan sampai akhir. Nanti akan dibantu sampai seterusnya oleh Ibu Tata ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Febri atas sambutannya. Selanjutnya sambutan oleh Ketua Pelaksana Ibu Melawati. Kepada Ibu Melawati, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Oke, terima kasih atas semangatnya. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya Allah kita dapat berkumpul di sini dalam acara ngabuburit dan buka puasa bersama sekolah binaan YBHP Arya Bubut Jaya. Yang terhormat Ustadz Adi Saputra, yang saya hormati Divisi Pendidikan dari Yayasan Bina Harati Pama, yang saya hormati Pak Asep Karyasa selaku Kepala SMK Maharati, yang saya hormati Kepala Sekolah SMPN 3 Kapuas Tengah 1 Atap, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta adik-adik dan anak-anak yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Bina Harati Pama karena telah memberikan wadah bagi kita, bagi kami sekolah binaan untuk saling bersilaturahmi dalam acara buka bersama ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik dari SDN 1 Bubut, SDN 2 Bubut, dan SMPN 3 yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Tentu acara ini dapat terlaksana karena kerja keras dari seluruh panitia. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia karena kerja kerasnya acara ini dapat terlaksana seperti itu. Saya mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara ini selama berlangsung. Semoga acara ini dapat menjadi momentum bagi kita sekolah binaan YBHP Arya Bubut Jaya itu untuk saling menjalin silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Untuk menutup sambutan saya kali ini, saya punya pantun. Oke. Buah kurma sedap dimakan. Tak lupa disajikan sepiring bakmi. Acara buka puasa Ramadan kita laksanakan untuk menjalin tali silaturahmi. Ada udang di balik batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Melawati. Selanjutnya untuk
kita, marilah kita dengarkan tilawah dan sari tilawah oleh Muhammad Hasan dan Gina. Kepada Muhammad Hasan dan Gina, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada
yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangnya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambamu bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang dibacakan tadi dapat memberikan keberkahan bagi kita dan pelaksanaan acara kita pada sore hari ini. Selanjutnya, penampilan oleh perwakilan sekolah SD Negeri 1 Bubut Jaya, yaitu dengan hafalan surat pendek. Kepada siswa SD Negeri 1 Bubut Jaya, saya silakan. Perkenalkan, kami dari SDN 1 Bujaya
ingin menampilkan bacaan-bacaan surat pendek. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ghasidin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Masya Allah, tepuk tangan sekali lagi untuk keberanian dari siswa SD Negeri 1 Bubur Jaya. Selanjutnya penampilan dari perwakilan SD Negeri 2 Bubur Jaya akan menyanyikan lagu Islami. Kepada siswa perwakilan SD Negeri 2 Bubur Jaya, saya silakan.
dari siswa SD Negeri 2 Bukit Jaya. Masuk ke acara inti yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian tausiah oleh Bapak Ustadz. Kepada Bapak Ustadz saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Pertama-tama kita hormat muliakan kepala sekolah pada SMK Maharani, guru-guru yang mendampinginya, dan juga kita hormati dan muliakan daripada perwakilan yayasan yang sudi berhadir dalam acara buka bersama di SMK Maharani ini, dan juga jajaran yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Mudah-mudahan senantiasa dapat lindungan, limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Zat yang telah menciptakan kita, selaku Zat yang telah memelihara kita, selaku Zat yang senantiasa memberikan rezekinya kepada kita, sehingga apa saja yang hari ini hadirin yang ada dalam diri dan kehidupan kita, baik sifatnya nampak ataupun tidak nampak, maka sudah tentu barang pasti semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak menganugerahkan daripada limpahan rahmat kasih sayangnya dalam kehidupan kita. Dan tidak terkecuali hari ini semua kita berhajat kepada daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah kehendaki setiap nikmat yang Allah berikan supaya kita syukuri. Karena janji Allah bagi orang yang bersyukur kepada nikmatnya, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka itu nikmat akan aku tambah, kata Allah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka saking banyaknya daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, tidak terkecuali baik yang tua maupun yang muda, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya kita ini senantiasa dapat cucuran nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saking banyaknya daripada nikmat itu, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, apalagi untuk membayarnya. Maka semoga
kita semua diberi taufik hidayah oleh Allah untuk bisa mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena asbab daripada pikir beliau, asbab daripada pengorbanan beliau, maka hari ini kita semua terangkat daripada dunia kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu minat zulumati ila nur. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, karena pada saat ini kita semua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Yang mana hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan daripada cucuran rahmatnya kepada hamba-hambanya. Allah cucurkan daripada rahmat dan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang yang banyak berbuat kebaikan di bulan ini, maka akan Allah lipat gandakan daripada para kebaikan tersebut. Bahkan dikatakan dalam sebuah mafhum hadis, barang siapa di bulan ini beramal dengan amalan sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti beramal amalan fardu di bulan lain di luar Ramadan. Kemudian barang siapa beramal dengan amalan fardu di bulan suci Ramadan ini, maka Allah lipatkan daripada pahala daripada amalan fardu tersebut 70 kali lipat di bulan daripada di luar bulan Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka di bulan suci Ramadan ini sama-sama kita tingkatkan kualitas kebaikan kita, kualitas iman kita, kualitas amal kita. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan suci Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita ke semua bagi orang yang beriman untuk melaksanakan yang namanya puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, agar supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan ini kepada orang beriman, ini adalah perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah wajib yang diperintahkan kepada kita orang beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini karena iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni daripada dosa-dosanya. Maka Allah ampuni daripada dosa-dosanya. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini ada derajat takwa. Adalah derajat takwa. Dan untuk membina daripada sifat takwa ini, Allah Subhanahu wa taala antarkan bulan suci Ramadan di tengah-tengah kita dalam rangka untuk kita belajar mendidik daripada diri kita baik lahir maupun batin untuk wujud daripada sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusannya ini akan dibantu oleh Allah. Semua permasalahan ini akan diberi keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Jadi barang siapa yang bertakwa kepada kami, kata Allah, maka kami akan berikan dia jalan keluar dalam setiap daripada kesulitannya. Jadi semua kesulitan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala kesulitannya ini akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sampai di situ, Allah katakan, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan bagi orang yang bertakwa, urusannya ditolong oleh Allah dan dia akan dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang daripada arah tidak disangka-sangka. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan suci Ramadan ini kita sama-sama berusaha meningkatkan daripada amal-amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar mudah-mudahan kita diangkat oleh Allah derajat kita menjadi derajat takwa yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita juga berpuasa di bulan suci Ramadan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga disuruh untuk senantiasa melaksanakan daripada sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ini adalah mutlak perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, orang-orang yang beriman. Maka bagaimana di saat kita menjalankan puasa kita, maka kita berusaha juga memelihara dan menjaga wabil khusus sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Karena dengan kita sama-sama menjaga daripada sholat kita, maka sempurnalah daripada kita mendapatkan pahala kebaikan daripada puasa tersebut. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka kita sama-sama pelihara, jaga sholat 5 waktu kita ini. Dan bagaimana kita usahakan kita kerjakan sama-sama sholat 5 waktu ini dengan berjamaah, sesuai daripada contoh Rasulullah SAW. Karena apabila kita buat sholat kita ini dengan berjamaah, maka kita sama-sama ketahui pahala kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita berpuasa di bulan suci Ramadan, selain kita banyak berbuat kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan dengan amal-amal soleh yang diridai oleh Allah, kemudian menjaga sholat 5 waktu dalam sehari semalam, maka kita juga jangan lupa hubungan kita dengan sesama. Maka kita jangan lupakan juga hubungan kita dengan sesama. Karena apa? Karena kita ini adalah makhluk sosial. Karena kita semua ini adalah makhluk sosial dan tidak bisa bergerak dengan sendiri, tidak bisa berdiri dengan sendiri tanpa ada bantuan yang lain. Maka di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan juga kebersamaan kita. Kebersamaan kita wabil khusus dengan kita sama-sama beriman kepada Allah dan juga kepada saudara-saudara kita. Dan kita wujudkan daripada kebersamaan, kekompakan dalam segala hal. Wabil khusus untuk menjalankan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Karena apa hadirin? Karena setiap kebaikan-kebaikan yang kita buat, maka akan mendatangkan daripada jujuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan rasa empati kita sesama daripada saudara kita. Bagaimana kita tolong yang tidak mampu, kita bantu. Yang lemah, kita bantu. Yang jauh kita dekatkan. Alhasil kita buat suasana kebersamaan dengan menjalin kebaikan-kebaikan dalam agama dan juga dengan yang lainnya. Harapan kita sama-sama kita mendapatkan bimbingan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
dan adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian ini adalah penerus-penerus generasi-generasi yang akan datang, yang akan mengisi kehidupan ini. Maka bagaimana kalian ini mulai saat ini cenderungkan hati kalian dengan perkara-perkara kebaikan, senangkan hati kalian dengan perkara kebaikan. Agar apa hadirin? Agar supaya apabila kalian nanti menjadi pemimpin, maka menjadi pemimpin yang baik. Apabila kalian nanti menjadi pejabat, maka akan menjadi pejabat yang baik. Maka apabila nanti kalian menjadi guru, maka kalian pun akan menjadi guru yang baik. Maka mulai saat ini maka dibiasakan dengan hal-hal yang baik-baik, gaulan yang baik-baik, cerita yang baik-baik, amalan yang baik-baik. Jadi supaya apa? Supaya wujud sifat-sifat kebaikan dari kalian mulai sekarang ini. Wabil khusus nih, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini yang dijelaskan nanti. Berbuat baik dengan kedua orang tua. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua kita ini luar biasa atas kehidupan kita ini. Mereka rela berkorban demi kita. Jadi mereka ini rela berkorban demi kita. Orang tua kita, ayah kita rela banting tulang untuk mencari uang, untuk menafkahi kita supaya kita ini bisa belanja, supaya kita ini bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan juga ibu kita, Masya Allah, juga berjuang juga demi kita. Dari kecil sampai kita dewasa, mereka buat usaha-usaha untuk menyenangkan kita. Maka bagaimana kedua orang tua kita ini kita hormati. Kedua orang tua kita ini Masya Allah. Kedua orang tua kita ini betul-betul kita hati-hati. Karena tanpa pengorbanan kedua orang tua kita, maka kita ini tidak ada apa-apanya. Maka bagaimana turuti perintah daripada kedua orang tua kita ketika di rumah. Bagaimana apa yang diperintahkan mereka, apa yang diarahkan mereka kepada kita ini, supaya kita turuti. Jangan sampai kita ini membangkang dengan kedua orang tua kita. Kasihan kedua orang tua kita. Lagi ya. Allah. Maka bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Kita turuti, kita taati apa yang diperintahkan oleh mereka, selama yang diperintahkan mereka ini tidak salah. Selama yang diperintahkan mereka ini perkara yang baik-baik. Karena apa? Karena surga kalian itu di bawah telapak kaki kedua orang tua kalian. Wabil khusus ibu kalian. Jadi sehebat apapun kalian, suatu saat nanti, maka jangan lupakan pengorbanan kedua orang tua kalian. Jangan lupakan daripada pengorbanan kedua orang tua kalian. Karena mereka inilah yang menjadikan kalian bisa dalam segala hal. Begitu juga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan guru-guru pengajar. Dengan guru-guru pengajar kalian hormati juga mereka. Kita jaga adab dan akhlak kita kepada mereka. Karena tanpa bimbingan daripada guru-guru kita ini tidak akan dapat ilmu-ilmu kebaikan. Maka bagaimana dengan guru-guru kita yang mendidik kita, yang mengajar kita dengan perkara-perkara kebaikan, ini kita hormati mereka. Kita jaga adab kita dengan mereka, kita jaga akhlak kita dengan mereka.
jangan sampai membuat daripada guru-guru kita ini kecewa dengan akhlak dan kelakuan kita, dan bagaimana kita ini senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah, menuntut ilmu ini hukumnya wajib, wabil khusus ilmu agama. Karena dikatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Wajib atas diri kita ini, laki-laki ataupun perempuan, wabil khusus orang beriman, ini menuntut ilmu, wabil khusus ilmu agama. Ini bagaimana kita semangatkan adik-adik ini untuk ilmu agama. Karena barang siapa yang ingin selamat di dunia, maka harus pakai ilmu. Barang siapa yang ingin selamat di akhirat, juga pakai ilmu. Maka dua ilmu ini harus sama-sama kita pelajari. Mau selamat dunia, belajar ilmu dunia. Mau selamat akhirat, juga belajar ilmu akhirat. Maka bagaimana untuk ilmu ini, mulai sekarang kita semangatkan juga. Semangat untuk ilmu kita. Jangan sampai jangan sampai kita ini malas untuk ilmu. Karena dengan kita ini berilmu, nanti kita ini akan dimuliakan. Kira-kira kalau jadi bupati itu kenapa? Karena dapat ilmu, kira-kira bisa jadi bupati. Kalau kira-kira mau jadi gubernur karena ada ilmunya, bisa karena jadi gubernur. Ada bisa. Jadi semua orang yang hari ini punya kedudukan tinggi, ini semuanya diasbabkan karena ilmu. Semuanya karena ilmu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, inilah pentingnya ilmu. Pentingnya daripada ilmu. Pentingnya ilmu ini, supaya kita ini sama-sama semangat dalam menuntut ilmu. Ilmu dunia kita tuntut, ilmu akhirat kita tuntut, dan senantiasa kita ini berbanyak mendoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Karena doa orang yang berpuasa ini sangat mustajab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perbanyak doa kita, wabil khusus nanti ketika kita ini menjelang berbuka, kita haturkan doa kita, hajatkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hajat-hajat kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan wabil khusus kita satukan daripada keadaan kita ini dengan siapa saja, supaya kita ini tetap satu dan setiap saat kita dibuat kebersamaan. Jadi mudah-mudahan dengan kita senantiasa buat kebersamaan dan bersatu, wabil khusus dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan daripada rahmatnya kepada kita semua. Wabil khusus mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan nanti kita diberikan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat waktu kita sudah mendekati daripada kegiatan yang lainnya, maka saya akhiri dulu sedikit daripada tausiah saya ini. Jadi mudah-mudahan kita semua ini di bulan suci Ramadan ini mendapatkan daripada limpahan rahmat dari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan juga menyatukan kita dalam kebersamaan dalam setiap hal. Maka atas pentingnya perkara ini, mudah-mudahan kita hari ini bisa bersama selalu dan juga berbuat kebaikan selalu. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi khusus untuk diri kita dan juga untuk semuanya, dan mudah-mudahan kita ini dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Adi Saputra atas apa yang telah disampaikan. Semoga dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan kita senantiasa. Selanjutnya penampilan oleh dari SMP Negeri 3 Kapuas Tengah Satu, yaitu akan dengan saya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita bersyukur karena masih bisa merasakan bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan itu sangat istimewa bagi kita umat Muslim, umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita mendapatkan karunia, 5 karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW bersabda, umatku dikaruniai 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. 1. Bahwa mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih disukai daripada wangi minyak kasturi. Maksud dari bau mulut itu adalah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai Allah Subhanahu Wa Taala daripada minyak kasturi. Yang kedua, ikan-ikan akan memohon ampunan untuk mereka sampai mereka berbuka. Maksudnya itu banyak hewan-hewan maupun di laut maupun di darat dan di langit kayak malaikat itu akan memohon ampunan untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menghiasi surganya setiap hari dan berfirman kepadanya, saatnya hampir tiba bagi hamba-hamba yang saleh, mereka akan melepaskan diri dari segala kesusahan dunia dan mereka akan datang kepadamu. Nah, maksudnya itu surga itu dihiasi untuk menyambut bulan Ramadan gitu. Dan yang keempat, setan-setan yang sangat jahat akan dibelenggu sehingga tidak dapat menggoda umat itu sebagaimana mereka biasa menggoda saat bulan-bulan yang lain. Nah, maksudnya itu setan yang biasa menggoda kita untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, itu mereka di bulan Ramadan itu dibelenggu di neraka sehingga perbuatan maksiat dan dosa itu berkurang. Kelima, pada malam terakhir tersebut mereka akan diampuni. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah malam pengampunan itu malam Lailatul Qadar? Beliau bersabda, bukan, tetapi seorang pekerja akan diberikan upahnya jika telah selesai melakukan pekerjaan. Hadis riwayat Ahmad, Al-Ghazali, Baiti dari kitab At-Tahrir. Maksud dari yang kelima itu adalah pengampunan diberikan kepada seluruh orang yang berpuasa pada malam terakhir. Jadi maksudnya itu orang yang berpuasa pada malam terakhir puasa itu pengampunannya itu sangat dahsyat gitu. Walaupun di malam lain itu akan diberi pengampunan, tapi pada malam terakhir bulan Ramadan itu pengampunannya sangat dahsyat daripada bulan-bulan yang lain. Sekian tausiah singkat dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada saya kurang mengenakan maupun disengaja tidak disengaja. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Septian. Selanjutnya penampilan oleh SMK Maharati yang akan menampilkan Habsyi. Kepada perwakilan SMK Maharati, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau sanggup
pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Jika dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Pemuda yang sejati yang dicinta oleh Nabi, bukan terbersih, apalagi bukan selfie. Pemuda anti maksiat, membaca salawat dan tak pernah lupa mengerjakan salat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta penampilan banyak gaya. Jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Bila kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Wes lupakan mantan atau calon pacar, jangan biarkan setan buat mata sadar. Hidup di dunia ini hanyalah sebentar, hindari dosa kecil apalagi yang besar. Ayo bersamaku buanglah semua kenangan masa lalu. Sudahlah, daripada berpacaran di larang agama, lebih baik kita sholawat bersama. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Rahim, jadikan kami pemuda pecinta Nabi, kelak bersama di surga. Allahu Rabbi, jadikan kami pemuda pecinta Nabi, kelak bersama di surga. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba.
marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi kuis ataupun door prize. Jadi kepada seluruh siswa yang dengar suara saya tunjuk ke lampu. Oke, yang dengar suara saya tunjuk ke mati samping. Yang dengar suara saya senyum kepada temannya. Oke, yang dengar suara saya boleh perhatikan saya kembali. Selanjutnya akan ada door prize ataupun kuis kepada siswa yang berani untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama saya silakan kepada Bapak Ustadz untuk memberikan pertanyaan. Boleh, saya akan buat pertanyaan pada adik-adik. Sholat asar berapa rakaat? Kemudian saya bertanya lagi, rukun iman ada berapa? Pertanyaannya adalah rukun iman ada berapa? Yang berani maju ke depan untuk menyampaikan. Oke, baik. Saya di sini sebutkan nama dan asal sekolahnya. Namanya siapa? Dari sekolah mana? Bapak Ibu silakan ke pinggir ya, merapat ke tengah ya, rapat. Tempatnya siswa dilipat saja. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang berani maju ke depan menceritakan pengalaman berpuasa selama beberapa hari belakangan? Oke, perkenalkan nama, asal sekolah, dan ceritakan pengalaman puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jenny, sertifikat D3. Saya berasal dari Desa Dandang. Saya berasal dari SMK Maharati. Jadi cek tes. Jadi pengalaman saya dalam berpuasa menyenangkan. Dimana awal puasa itu
sering tidur dan menunggu waktu buka. Setelah buka tiba, puasa saya berakhir. Sekian, terima kasih. Oke, siapa yang mau? Oke. Selanjutnya. Siap. Oke, boleh berdua. Allahumma laka syukur wa bika astaghfiru bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih 8 menit saja. Oke, sekarang adik-adik yang SD boleh maju ke depan. Oke. Boleh. Mungkin tadi nggak kedengaran ya, tapi adiknya bilang saya berpuasa dengan senang katanya. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Neva dari SD Negeri. Oke, saya persilakan kepada Pak Asep untuk memberikan hadiah. Selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya? 5 saja.
Oke, Oke, saya silakan kepada Pak Susanto untuk memberikan hadiah. Oke. Selanjutnya, siapa yang berani maju ke depan dan membacakan ayat dari Al-Quran yang menyampaikan tentang puasa di bulan Ramadan? Tadi dibacakan tadi oleh pembacaan ayat suci Al-Quran. Siapa yang tahu surah dalam Al-Quran yang mewahyukan tentang puasa di bulan Ramadan? Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Muhammad Hasan. Saya berasal dari Bukan Raya, Kalsel. Sini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablihim la'allakum tattaqun. Baik, saya persilakan kepada Bapak Bagus untuk memberikan hadiah. Oke. Satu terakhir sebelum kita berbuka puasa. Siapa yang bisa menyebutkan 10 nama nabi yang diketahui dalam agama Islam? Boleh ada 5 orang sini. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar. Saya berasal dari desa Tinggi dan sekolah di SMA Kamahari. Nama-nama nabi adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Ayub, Ibrahim, Yusuf, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Erwin Firmansyah. Saya berasal dari Desa Lawang, sekolah SMK Kasal, sekolah SMS Atap Timbang. Nabi yang saya ketahui adalah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Yunus, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa,
Nabi. Oke, saya silakan kepada Bapak Rudi untuk memberikan hadiah kepada siswa. Terima kasih. Sekarang kita sudah masuk ke waktu berbuka puasa bersama. Setelah ini akan ada sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, jangan bubar dulu, karena kita akan makan bersama di sini juga. Oke.
Mana tahu ada yang kalian beri pengumuman. Mana tahu ada yang kalian beri Iya.